Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak, coba lihat di buku kalian kira-kira siapa yang belum hadir ya? Apakah ada yang belum hadir? Muslimah tadi malam sudah izin ke Pak Guru melalui WA. Muslimah sedang tidak enak badan, sedang demam, jadi tidak bisa ikut kegiatan hari ini. Kita doakan semoga Muslimah segera sehat sehingga bisa mengikuti kembali kegiatan belajar selanjutnya ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Pak Guru minta Utami, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk berdoa mulai. Mari kita melakukan tepuk PPK sebelum kegiatan belajar supaya kalian lebih semangat lagi. Ayo, tepuk PPK. Perlu anak-anak ketahui, walaupun kegiatan kita pada hari ini melalui online, melalui daring, kegiatan belajar jarak, namun Pak harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar dan tetap berdisiplin ya. Pak Guru punya sebuah gambar seseorang. Nah, coba, apakah kalian tahu ini gambar siapa? Nah, siapa yang tahu? B.J. Habibie. Betul sekali. Nah, ini adalah gambar Bapak B.J. Habibie. Kalian harus mengerti sejarah tentang Indonesia, siapa-siapa saja tokoh-tokoh di Indonesia yang sudah berjasa agar kita semakin cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia. Maka dari itu kita harus mengenal jasa-jasa para tokoh nasional dan para pahlawan. Kita akan belajar tentang yang pertama yaitu mendeskripsikan organ-organ pernafasan manusia. Makanya ini Pak Guru punya cerita anak. Silahkan lihat dan dengarkan cerita Pak Guru. Ini cerita tentang tetangga Pak Guru ya. Pak Guru punya tetangga itu namanya Bapak Hambali. Bapak Hambali itu usianya kira-kira 45 tahun. Pada suatu hari itu Bapak Hambali tadi tiba-tiba itu sesak nafas. Nah, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Bapak Hambali ini divonis oleh dokter menderita sebuah penyakit. Namanya penyakit asma. Pak Hambali diberi obat oleh dokter bernama inhaler. Kira dari cerita tadi yang Pak Guru ceritakan, kalian pernah tidak melihat orang dengan ciri-ciri sama seperti yang tadi Pak Guru ceritakan? Tiba-tiba sesak nafas seperti itu ada? Pernah. Hari ini kita akan membahas tentang itu. Nah, manusia itu kan apa? Makhluk hidup itu pasti bernafas, ya bukan? Bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
Ya, setelah udara masuk ke dalam hidung, nanti udara akan masuk dan melewati organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, organ-organ yang dilalui oleh udara tadi itu disebut dengan nama organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia yang pertama apa? Hidung. Hidung. Kemudian paring. Kemudian Taring. Kemudian Trachea. Kemudian Bronkus. bronkus. Kemudian Bronkiolus. Kemudian alveolus. Masing-masing organ itu mempunyai fungsi masing-masingnya. Kita akan bahas satu persatu apakah fungsi dari masing 7 organ ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu hidung. Nah, setelah udara melalui bronkiolus, kemudian udara sampai ke organ yang terakhir. Jadi, organ yang terakhir yaitu namanya alveolus. Nah, Pak Guru punya sebuah nyanyian untuk menghafal nama-nama organ pernapasan tadi. Ayo. Bagaimana cara kerja organ pernafasan itu bekerja? Lembar kerja peserta didik. Di pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah memberitahu supaya kalian menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk kegiatan belajar pada hari ini. Sudah disiapkan belum? Sudah. Nah, lembar kerja peserta didik membuat replika paru-paru manusia. Bahannya ini yang kemarin Pak Guru minta untuk disiapkan, sudah kalian siapkan. Nah, untuk cara membuatnya, silahkan kalian lihat di sini. Di sini ada video YouTube. Silahkan bisa dimulai ya anak-anak. Yang bareng di bawah. Alat yang sudah kamu buat di bawah. Nah, ini lihat ya. Ini adalah atau tiruan paru-paru kita, organ pernapasan kita. Nah, ketika udara masuk itu disebut dengan nama inspirasi. Udara keluar itu namanya ekspirasi. Ya, sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru yang akan bertanya. Pak Guru yang akan bertanya. Coba jawab pertanyaan Pak Guru ini. Mengapa manusia perlu bernafas? Kira-kira kenapa? Nah, perhatikan kata yang Pak Guru tebalkan. Kata yang Pak Guru berwarna merah. Mengapa? Ya, mengapa itu adalah salah satu contoh kata tanya. Jadi kalau kita mau bertanya, maka kita menggunakan yang namanya kata tanya ya. Kata tanya yang bisa digunakan untuk bertanya itu ada yang pertama adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Karena Pak Guru punya sebuah kuis. Nah, katanya dengan di mana, gambarnya berhubungan dengan waktu mulai dari sekarang 30 detik. Dituliskan, silakan. Pertanyaan ketiga adalah buatlah kalimat tanya dengan kata bagaimana, berhubungan dengan waktu mulai dari sekarang.
Buatlah kalimatnya dengan apa? Kata apa? Berhubungan dengan gambar. Iya. Waktu mulai dari sekarang. Coba Pak Guru pengen lihat jawaban kamu. Yang siapa? Apa jawaban kamu tadi? Siapa yang jualan kue? Siapa yang menjual kue itu? Boleh ya. Nah, kita nyanyikan lagi yang tadi ya. Siap? Ya oke, Pak Guru. 1, 2, 3. Ayo tangga nada itu adalah nada yang disusun secara berjenjang. Apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis ini dibagi menjadi dua lagi. Ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor itu adalah interval nada. Interval itu jarak dari satu nada ke nada lain, namanya interval. Itu jaraknya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Untuk mudah menghafal bisa menggunakan seperti ini anak-anak. 1 itu kita sebut dengan G. G itu siji ya. G. Setengah itu kita sebut ngah atau setengah. Jadi G ngah, G ngah. Nah, sekarang yang satunya, ciri-cirinya interval nadanya itu kalau tadi G ngah, nah kalau minor berubah. Jadi 1,5, 1,1,5, 1,1 atau G ngah, G. Nah, sekarang Pak Guru punya permainan. Kasih ibu itu kira-kira menggunakan tangga nada mayor atau minor? Minor. Mayor atau minor? Minor. Oke, Pak Guru masukkan yang minor. Mengheningkan cipta itu mayor atau minor? Minor. Oke, Pak Guru cukup kalian ya. Gundul pacul itu mayor atau minor? Mayor. Mayor? Oh, masukkan ke mayor. Nah, coba kita lihat jawaban kamu betul atau tidak. Nah, ada yang keliru. Pelangi itu yang benar adalah tangga nada mayor. Jadi sama mana itu juga mayor. Sekarang Pak Guru ingin kamu mencoba menyanyikan dari salah satu lagu tadi. Pak Guru ingin mencoba 2 anak saja. Yang satu menyanyikan lagu nada mayor, yang satu menyanyikan lagu nada diatonis minor. Nah, apa ya? Ya, Yusuf. Yusuf. Milih yang mana, Yusuf? Tanah airku tidak kulupakan. Kita ingat lagi materi apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa, anak-anak? Organ pernafasan. Organ pernafasan. Nah, untuk evaluasinya, untuk latihan di rumah, nanti kalian silakan kerjakan latihan soal menggunakan link yang nanti Pak Guru kirimkan di grup ya. Urutkan organ pernafasan di bawah ini dan pilih fungsinya yang sesuai. Nanti dari 7 organ ini kalian urutkan urutannya sesuai yang tadi. Yang pertama apa? Misalkan pertama apa ya? Yang pertama kan apa ya? Hidung ya. Nah, setelah hidung, nah, kamu milih klik ini. Nah, hidung itu fungsinya apa? Pilih salah satu. Nah, kita tutup dengan sebuah lagu yaitu Nyiur Hijau.
wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan kita belajar ini dengan berdoa. Pak Guru minta Yusuf silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Yusuf. Berdoa mulai. Oke. Pak Guru tutup kegiatan belajar pada hari ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di kegiatan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.